Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya kuliah kita di metodologi penulisan tugas akhir. Ya, hari ini kita akan diskusikan chapter 2. Kita masih akan membahas tentang metodologi penelitian dan filsafat ilmu. Ada tiga terminologi yang harus kita pahami gitu ya tentang filsafat ilmu ini. Yang pertama ada terminologi yang disebut sebagai the knower, subjek yang melakukan penelitian, yaitu kita sendiri gitu ya, Anda sebagai mahasiswa tingkat akhir. Kemudian yang kedua ada terminologi yang namanya knowing, satu proses untuk mencari pengetahuan gitu ya. Dan yang terakhir adalah knowledge ya. Knowledge sendiri adalah hasil nanti dari hasil dari penelitian yang Anda lakukan. Hasil penelitian itu nanti mungkin akan menjadi sebuah solusi untuk problem yang kita definisikan pada saat observasi, pada saat penelitian pendahuluan gitu ya. Dan itu akan memberikan kontribusi terhadap body of knowledge dari topik-topik yang dijadikan acuan dalam penelitian kita. Ya, misalnya kalau Anda melakukan penelitian tentang metode Six Sigma di satu sistem manufaktur tertentu, Anda menemukan di situ cacatnya 13%, kemudian Anda berusaha dengan metode itu untuk menurunkan hingga 3%, itu artinya hasil penelitian kita sudah berkontribusi terhadap body of knowledge tentang metode Six Sigma. Ya. Baik, yang pertama adalah tentang the knower atau subjek yang melakukan penelitian. Ya, itu kita sendiri, gitu. Anda sebagai mahasiswa tugas akhir di semester terakhir. Nah, bagi the knower, gitu ya, ada 3 kemampuan yang nanti akan kita miliki, gitu dari proses penelitian ini. Yang pertama adalah kemampuan kognitif, yang kedua adalah kemampuan afektif, dan yang ketiga adalah kemampuan konatif. Apa itu kemampuan kognitif? Kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk mengerti, memahami, menghayati, dan mengingat apa yang diketahui. Nah, seperti dijelaskan pada chapter 1 dulu, bahwa dalam melakukan penelitian, kita mengawali dengan proses observasi, baik itu di lantai pabrik, di stasiun kerja, ataupun di departemen, ya, ataupun di satu perusahaan tertentu, tergantung pada level mana kita melakukan penelitian. Ya. Nah, dari hasil observasi ini, nanti Anda akan bisa mengerti, bisa memahami apa yang terjadi di lokasi tempat kita melakukan penelitian. Tadi saya ambil contoh, misalnya manajemen menetapkan tingkat kecacatan 3%, tetapi faktanya kok ada 13% cacat yang terjadi di lantai pabrik. Ya, itu adalah pemahaman, kemampuan untuk mengerti ataupun memahami. Bisa juga pada saat kita melakukan observasi, di saat yang sama kita melakukan studi literatur. Ya, melakukan studi literatur tentang konsep-konsep, tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian kita. Nah, dari studi literatur itu juga kita bisa mengerti, bisa memahami bagaimana mekanisme begitu ya, teori-teori itu bekerja untuk subjek atau objek-objek yang sedang kita teliti. Yang kedua adalah kemampuan afektif. Kemampuan afektif adalah kemampuan untuk merasakan tentang yang diketahuinya. Kalau di sini di literatur disebutkan sebagai rasa cinta, rasa menikmati keindahan, itu adalah kemampuan afektif. Nah, dalam konteks kita, kemampuan afektif adalah kita punya pemahaman yang jauh lebih dalam dari sekedar mengetahui, dari sekedar kognitif. Ya. Jadi kita lebih paham bagaimana filosofis tadi tentang produk cacat tadi, kenapa itu terjadi, apa yang penyebabnya, dari hasil penelahan kita dengan menggunakan seven tools, faktor mana yang berpengaruh, kenapa itu terjadi, dan seterusnya. Nah, ini adalah kemampuan afektif, kemampuan yang jauh lebih dalam dari sekedar mengerti atau memahami. Tapi kita sudah mulai involve, sudah mulai terlibat dalam problem-problem yang sedang kita observasi. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah kemampuan konatif. Kemampuan konatif adalah kemampuan untuk mencapai apa yang dirasakan. Ini adalah satu kemampuan yang levelnya lebih tinggi lagi, ya, kemampuan konatif ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya.
kita lihat tadi yang pertama adalah the knower. The knower adalah subjek yang melakukan penelitian, yaitu Anda sebagai mahasiswa tugas akhir, gitu ya, atau siapapun yang sedang melakukan proses penelitian. Maka dia berperan sebagai the knower, sebagai orang yang ingin tahu ya tentang fenomena yang terjadi, ya, serta mencari solusi dari permasalahan yang diobservasi. Yang kedua adalah knowing. Ya. Knowing adalah satu proses untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan knowledge. Nah, proses ini adalah sebuah penalaran, ya, sebuah mekanisme untuk berpikir. Nah, cara untuk berpikir ini, gitu ya, atau sebelum ke situ, apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan dalam penelitian kita adalah segala sesuatu yang dapat diindra, gitu ya. Artinya dia berpikir empirical. Jadi kita mengobservasi stasiun kerja, mengobservasi departemen, mengobservasi divisi, gitu ya, di satu perusahaan, satu sistem manufaktur, maka kita mengobservasi sesuatu yang bisa kita indra. Nah, bagaimana cara berpikirnya? Yang ada dua. Di chapter 1 sudah dibahas, ada yang pendekatannya deduksi, ada yang pendekatannya induksi. Kalau pendekatan deduksi, gitu ya, itu umumnya berangkat dari studi literatur. Dari studi literatur itu nanti kita akan tahu, begitu ya, mana atau bagaimana fenomena yang kita observasi, yang kita amati itu menurut teori-teori yang sudah mapan, menurut teori yang sudah ada, yang sudah baku. Sementara pendekatan induksi itu adalah kita melihat dari satu studi kasus, dari sejumlah studi kasus, kemudian kita lihat secara statistik apa yang terjadi dengan studi kasus itu. Makanya di deduksi itu rules-nya adalah logika dan matematik, gitu ya. Sementara di induksi itu rules-nya adalah statistik. Nanti kita akan lihat bahwa dalam penelitian teknik industri, ya, baik pendekatan deduksi dengan menggunakan logika dan matematik itu kita lakukan, ataupun yang menggunakan pendekatan induksi. Kita banyak melakukan proses eksperimen misalnya, ya, perancangan percobaan, experimental design. Nah, itu kita banyak menggunakan rules statistik untuk menarik kesimpulan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, gitu ya, dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, kita bisa ihtisarkan, ya. Bisa ihtisarkan bahwa dalam berpikir nalar itu ada 3 hal yang harus kita jadikan acuan. Yang pertama adalah objek apa yang dikaji atau kita sebut sebagai ontologi. Yang kedua adalah epistemologi, bagaimana cara mengkaji objek, artinya kita berbicara tentang metode di situ, gitu ya. Yang ketiga adalah aksiologi, bagaimana menggunakan hasil kajian, bagaimana menggunakan hasil penelitian ini untuk menjadi satu solusi bagi problem yang sudah kita observasi atau sudah kita definisikan. Ya. Nah, saya ambil contoh misalnya kakak kelas Anda melakukan penelitian, ada yang melakukan penelitian di satu pabrik tekstil, begitu ya, pencelupan, objek kajiannya adalah proses pencelupan untuk satu jenis kain tertentu. Kalau dia menyebutnya kain zibda, tapi kita sebut saja sebagai satu jenis kain tertentu, itu adalah objek yang dia teliti. Nah, apa yang terjadi di kain zibda itu? Dia melihat bahwa proses pencelupan itu bisa berlangsung sampai dengan 18 jam lebih. Kalau berlangsung sampai dengan 18 jam lebih, maka kapasitasnya menjadi terbatas, menjadi sedikit, begitu ya. Nah, kemudian itu menjadi masalah, gitu ya. Kapasitasnya tidak bisa dinaikkan, sementara demand-nya sebelum COVID, gitu ya. Sementara demand, terutama dari Timur Tengah, itu cukup tinggi untuk kain tersebut, gitu ya. Nah, itu menjadi problem bagaimana menaikkan kapasitas. Tapi kalau dengan menambah mesin, itu adalah ada problem investasi nantinya. Nah, dia cari cara bisa menambah kapasitas tanpa ada investasi. Ya. Nah, itu dia sudah definisikan tuh problemnya. Kemudian bagaimana caranya? Nah, begitu dia berbicara tentang bagaimana caranya, maka sudah masuk ke dalam epistemologi. Nah, dia coba melihat begitu ya dari berbagai macam sudut. Yang pertama dia lihat dari peta proses operasi. Ya. Masih ada peluang nggak peta proses operasi itu disederhanakan, ya, supaya waktu operasinya menjadi lebih pendek. Yang kedua dia lihat dari aspek senyawa kimia yang digunakan untuk proses pencelupan itu, ya. Nah, karena dia background-nya di tekstil sudah lama, gitu ya, jadi dia sudah sangat paham dengan proses-proses teknis di pabrik tekstil. Akhirnya dia melakukan experimental design, merencanakan satu eksperimen, gitu ya. Jadi dia rubah senyawa kimia
untuk proses pencelupannya, kemudian dengan perubahan senyawa kimia tersebut, dia lihat juga peluang-peluang untuk memperpendek peta proses operasinya. Ya. Lalu dilakukanlah eksperimen, gitu, lakukan eksperimen, ini sudah diskusi tentang metode, dilakukanlah eksperimen, didapatkanlah hasilnya, ternyata bahwa dari aspek kualitas kain tersebut tidak banyak berubah, tetapi dari segi proses itu bisa turun sampai 50%. Jadi yang semula 18 jam itu bisa sampai 9 jam. Nah, ini sampai sini udah cukup penelitian tugas akhir begitu ya. Tetapi karena yang bersangkutan ini bekerja di pabrik tersebut, dia coba bikin satu proposal begitu ya. Kemudian disampaikan kepada manajemen tentang temuan-temuan ini. Ya, untuk nanti bisa dimanfaatkan di pabrik tersebut. Nah, kalau sudah menyangkut pemanfaatan dari hasil penelitian, maka kita sudah diskusi atau sudah berbicara tentang masalah aksiologi. Ya. Dan ternyata itu bisa di-approve dan bisa dilaksanakan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh pabrik tersebut. Ya, ini menjadi sangat menarik karena kebetulan kakak kelas Anda itu disekolahkan ke jurusan teknik industri gitu ya oleh perusahaan gitu ya. Nah, dengan catatan bahwa penelitiannya itu harus bermanfaat buat perusahaan dan akhirnya bisa terbukti dan bermanfaat buat perusahaan. Ya, itu tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ya. Nah, ketiga hal ini perlu dipahami sebelum Anda melakukan satu proses penelitian. Ya, nah ini tolong nanti dilihat lagi di referensi yang sudah saya share begitu ya tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi. Terminologi yang ketiga adalah knowledge-nya sendiri, knowledge atau pengetahuan, gitu ya. Nah, knowledge ini didapat atau hasil penelitian kita nanti akan berkontribusi terhadap knowledge dari topik yang menjadi bahasan kita dalam penelitian. Kalau Anda melakukan penelitian tentang metode Six Sigma atau tentang metode Taguchi, berarti hasil penelitian di satu industri atau satu sistem manufaktur tertentu, nah hasil penelitian Anda di situ nanti akan memperkaya atau berkontribusi terhadap metode Six Sigma atau metode Taguchi tadi. Ya, bahwa metode Taguchi bisa diterapkan di pabrik atau di perusahaan tempat Anda melakukan penelitian. Ya. Nah, itu dari aspek knowledge gitu ya. Nah, kalau kita coba rangkumkan lagi hakikat ilmu ini gitu ya, kalau kita coba rangkumkan lagi, tadi ada 3, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kita cek untuk ontologi itu ada 3 lagi, ada tiga terminologi lagi, ada yang disebut dengan sebagai knower, knowing dan knowledge-nya sendiri. Ya. Tadi knower-nya adalah kita subjek atau manusia gitu ya, Anda sebagai mahasiswa tingkat akhir. Nah, sebagai peneliti kita selalu akan punya yang namanya keraguan. Ya, keraguan, kalau ada keraguan, kita akan mencari tahu supaya kita tidak menjadi ragu. Nah, proses pencarian tahu ini nanti akan menambah kemampuan kita. Dalam hal apa? Dalam hal kognitif, afektif, dan konatif yang tadi sudah dibahas. Itu dari aspek knower. Dari aspek knowing, ya, dari aspek prosesnya sendiri, gitu ya, ada rasio dan ada rasa. Manusia kan punya rasio dan punya rasa. Nah, dalam penelitian yang kita akan lewati adalah fase dari proses rasio ini. Ya, ada rasionalitas dan ada empirisme. Ya, tadi ada proses deduktif dan ada proses induktif. Tetapi karena kita melakukan penelitian di sistem yang dinamis, ya, ada sistem integral, ada orang di situ, ada mesin di situ, ada material di situ, maka kita juga perlu memperhatikan aspek rasa, begitu ya. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik sehingga kita bisa diterima di lingkungan tempat kita melakukan penelitian. Ya, itu dari aspek knowing. Ya, jadi Anda juga harus belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik sehingga Anda bisa melakukan penelitian, begitu ya, dengan suasana yang baik juga, gitu ya, bisa diterima oleh lingkungan tempat kita melakukan penelitian. Semoga bisa dipahami ya. Yang ketiga adalah aspek knowledge, ya, aspek knowledge tadi ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, dalam proses pencarian knowledge ini kita sifatnya aktif, gitu ya, melalui rasio tadi akal di prosesnya deduktif dan melalui proses empirik dengan pendekatan yang induktif. Dua-duanya kita pergunakan, ya. Nah, untuk yang ontologi ya, ini untuk ontologi, untuk yang epistemologi gitu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah metode berpikirnya,
yang kedua adalah sistematika ilmiahnya, dan yang ketiga adalah metode ilmiah sendiri. Ya. Untuk metode berpikir tadi sudah disebutkan berangkat dari keraguan, gitu ya. Jadi seorang peneliti itu selalu skeptis, di chapter 1 sudah kita diskusikan. Sifat dari seorang peneliti itu skeptis, selalu meragukan, ya, selalu meragukan tentang sesuatu yang sedang diteliti. Kenapa begini? Kalau begini, kenapa begitu? Apa yang terjadi? Kenapa tidak seperti ini saja? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu dari metode berpikirnya. Dari sistematika ilmiah, ya, kita urutkan. Nanti silakan Anda lihat di referensi, ya. Pada saat kita mengobservasi, kita akan menemukan fenomena. Ya, menemukan fenomena itu adalah kejadian-kejadian yang menarik perhatian kita untuk kita teliti. Nanti kita akan lihat simptom, gitu ya, akan lihat simptomnya, gejala-gejala yang menunjukkan ada masalah dari tempat kita melakukan penelitian. Tadi misalnya manajemen menetapkan tingkat kecacatan maksimum 3%. Tapi kok saya ukur di observasi saya itu di stasiun kerja A tingkat kecacatannya sampai 14%. Di mesin anu tingkat kecacatannya sampai 15%. Nah, ini adalah sebuah fenomena, ya. Ada fenomena, kemudian Anda melihat simptom-simptom, kemudian nanti Anda lihat begitu ya, dari fenomena, dari simptom itu nanti akan ketemu akar masalahnya apa. Dengan menggunakan 7 tools, menggunakan diagram Pareto, cause effect diagram, fishbone diagram, gitu ya, ataupun metode-metode lain dalam 7 tools yang bisa kita pergunakan untuk mencari apa akar masalah dari penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, sesudah ketemu, kita akan coba melihat dari aspek deduktif. Ini sebetulnya fenomena ini, ya, simptom ini, ya, problem ini ada dalam konsep apa dalam literatur. Maka di situ kita diskusi tentang yang namanya konsep. Nah, sudah masuk konsep, kita akan melihat nanti hubungan, gitu ya, hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Apa yang menjadi penyebab, begitu ya? Misalnya, manufacturing lead time-nya itu menjadi tinggi, menjadi panjang. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita periksa, begitu ya. Ternyata pada saat proses assembly ada komponen yang belum datang, sehingga proses assembly tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi kita lihat variabelnya, manufacturing lead time-nya panjang. Ya. Kenapa? Karena ada komponen yang pada saat jadwalnya assembly dia tidak ada. Kita cari tahu kenapa komponen ini tidak ada. Ya. Kita cek lagi, oh ternyata komponen ini terlambat diproses di mesin A. Kenapa terlambat diproses di mesin A? Karena materialnya pada saat akan diproses tidak ada. Ya. Dicek di gudang, kenapa tidak ada material ini? Oh, ternyata pada penjadwalan pembelian material itu tidak tercantumkan, misalnya. Ya. Nah, di situ kita sudah diskusi tentang berbagai macam variabel dan bagaimana hubungan-hubungannya. Nah, kalau sudah ketemu itu, maka kita lihat nanti akan ketemu yang namanya proposisi. Ya. Hubungan antar variabel, misalnya, ini kita masuk ke kasus inventory, ya. Misalnya kalau di kasus inventory, berapa sebetulnya ukuran pemesanan, ya, untuk material A? Ukuran pemesanan yang optimum. Ya. Kita lihat ternyata material A ini independen dengan material yang lain, sehingga kita bisa tentukan ukuran pemesanan optimumnya dengan menggunakan metode economic order quantity. Ya. Nah, kita sudah diskusi di situ tentang proposisi, gitu ya, bahwa untuk komponen, untuk material yang independen dengan komponen yang tidak berhubungan dengan komponen yang lain, itu bisa kita gunakan yang namanya EOQ, Economic Order Quantity. Dari mana itu kita dapatkan? Kita dapatkan dari studi literatur. Anda sudah diskusi tentang proposisi di situ, kita lihat fakta-faktanya, baru kemudian masuk ke dalam teori. Paham ya? Nanti silakan dibaca lagi di literaturnya ya tentang sistematika ilmiah ini. Nah, yang ketiga dalam epistemologi ada yang namanya metode ilmiah. Ya, ada yang namanya metode ilmiah. Tahapannya sudah kita pahami, yang sudah sering kita bahas, identifikasi masalah, gitu ya. Kita lakukan observasi, tadi ada fenomena, ada simptom, baru kemudian ketemu akar masalahnya. Kalau sudah ketemu itu, kita lihat bagaimana kerangka berpikir kita gitu ya untuk menyelesaikan masalah tadi. Karena dalam
dalam tugas akhir di jurusan teknik industri, kita akan lebih banyak ke arah problem solving, gitu ya. Kerangka pikirnya tadi, kita gunakan metode-metode apa. Ya. Kita susun satu-satu kerangkanya, kemudian kita hipotesiskan, ini solusinya bisa kita gunakan metode yang mana. Tadi untuk inventory mungkin pakai EOQ, mungkin pakai MRP, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita uji gitu hipotesis kita ini dengan mencoba memasukkan data-data yang kita kumpulkan ke dalam metode yang sudah kita hipotesiskan tadi. Ya. Ketemu hasilnya, apakah itu bisa menyelesaikan satu problem atau tidak, gitu ya? Kita validasi di situ. Kemudian terakhir nanti kita tarik kesimpulan, apakah memang menjadi solusi atau tidak metode yang kita usulkan itu. Ya, seperti itu. Terakhir adalah aksiologi, tadi sudah dibahas juga ya tentang aksiologi ya. Jadi manfaat dari aspek teoritis dan manfaat dari aspek praktis. Kita akan lebih banyak tugas akhir kita ini melihat manfaatnya dari aspek praktis. Seperti yang saya contohkan tadi untuk di industri, untuk di pabrik tekstil tadi, di hasil penelitian kakak kelas Anda ya. Oke. Nah, dari situ dengan kita mempelajari yang sudah kita bahas tadi, gitu ya, dengan melihat hakikat ilmu tadi, gitu ya, maka sebetulnya ya kita akan punya pemahaman sehingga ilmu itu tidak akan dikacaukan dengan seni karena pendekatannya berbeda. Atau tidak perlu ilmu itu dikonfrontasikan dengan agama tadi, ya, karena tadi ada struktur proses metode ilmiah yang digunakan dalam pencarian knowledge atau ilmu tadi. Ya. Kemudian menulis sebuah skripsi, tugas akhir yang akan Anda kerjakan ini, ya ini mirip dengan kita membangun rumah. Jadi membangun rumah itu tidak hanya menumpuk batu bata saja, gitu ya, tetapi dia akan membentuk sebuah dinding. Kemudian ada juga digunakan kayu, tidak hanya menumpuk kayu saja, tetapi harus menjadi sebuah atap. Sehingga pada akhirnya nanti terciptalah sebuah rumah. Ya, begitu pula dengan penulisan melakukan penelitian untuk kemudian nanti kita tuliskan menjadi sebuah skripsi, ya seperti itu. Nah, dalam penelitian juga diperlukan yang namanya sarana berpikir ilmiah. Ya, sarana berpikir ilmiah adalah alat yang membantu dalam berbagai langkah yang nanti akan kita tempuh dalam melakukan penelitian. Yang pertama tentu saja aspek bahasa. Anda harus mampu menguasai bahasa lisan ataupun bahasa tulisan. Bahasa lisan kita perlukan pada saat kita melakukan proses penelitian, observasi, supaya kita bisa diterima dengan baik dan kita bisa melakukan penelitian dengan baik, begitu. Ya. Bahasa tulisan tentu pada saat kita membuat laporan penelitian, gitu ya. Kemudian kita juga memiliki penalaran yang baik yang tadi sudah dijelaskan, ya. Kemudian karena di jurusan teknik industri ini namanya juga teknik, begitu ya. Kita akan juga menggunakan bahasa matematik dan statistik. Ya. Nah, kalau kita lihat dari literatur, bahasa ilmiah ini berfungsi sebagai alat komunikasi dan integrasi. Komunikasi ilmiah bersifat jelas, objektif, dan akurat. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, bahwa komunikasi ilmiah itu bersifat jelas, objektif, dan akurat. Sementara penalaran adalah proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang tadi sudah kita diskusikan, ada deduktif dan ada induktif. Ya. Oke. Nah, matematika sendiri merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang disampaikan. Tadi kita sudah menyebut economic order quantity ya. EOQ sampai dengan akar 2AD per H. Itu kita sudah diskusi, sudah berbicara dengan menggunakan bahasa matematik. Ya. Sifatnya kuantitatif, yang memiliki daya prediktif dan kontrol. Artinya eksak dan akurat yang tinggi. Ya. Matematik ini adalah sarana, tadi disebut sarana berpikir deduktif, gitu ya. Kalau statistik tadi untuk berpikir induktif. Ya. Dan memiliki kegunaan yang praktis matematik ini. Nah, tadi disebutkan kalau statistik adalah cara berpikir induktif untuk kita melakukan berbagai macam pengujian hipotesis dari studi kasus kita melakukan penelitian.
Baik, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada chapter 2 ini. Silakan untuk memperdalam, Anda bisa melihat kembali literatur referensinya yang sudah kita share beberapa waktu yang lalu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.